A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Udah sholat subuh? Calon-calon penghuni surga. Semoga Allah angkat derajat kita, amin ya robbal. Jangan lupa didoakan juga saudara kita yang sedang terkena musibah. Semoga Allah melindunginya dan semoga Allah memberikan yang kebaikan yang banyak ke depannya. Amin ya robbal. Alamin. Karena kalau kita terkena musibah pasti kita ngalamin yang namanya trauma ya. Ibu pernah ngalamin trauma? Pernah ya pasti. Ibu pernah ngalamin trauma? Hampir setiap orang pasti pernah mengalami trauma. Kurma? Juga udah pernah. Candy pernah mengalami trauma? Pernah Kak Sony. Oh ya Kak Sony dari juga mau tanya itu gimana sih cara apa namanya itu ngehandle. Ngehandle. Secara Islam, secara agama kita cara apa namanya itu trauma dan kayak apa namanya menghindari trauma ya? Menghindari trauma dan apa namanya sedih. Sedih. Maaf Pak Ustadz nggak Cara connect, menghindari kan masih trauma. pagi. Iya, kenapa? Cara menghindari trauma. Cara menghindari Dari trauma trauma. dan kesedihan soalnya kan itu sangat susah banget buat move on kayak Oh, gitu. iya. Oh, nanti akan dibahas Oh, sama iya, guru-guru siap. kita. Ada Ya juga karena Dinar juga Pak Ustadz pernah mengalami itu. semua baiklah. orang pasti pernah ngalamin. Iya. Ada juga trauma yang kadang bisa memberikan kita nasihat. Iya. Trauma yang bisa memberikan kebaikan, Iya. membuat kita senang dan berdendang. Uh-uh. Trauma irama. Pak Ustadz kalau Dinar mengalami trauma kegagalan cinta. Oh, nanti akan dibahas sama guru-guru kita ya. Jamaah. Sesuai dengan tema kita hari ini akan kita bahas bangkit dari trauma dan kesedihan. Apa ibu-ibu? Bangkit Dari trauma dan kesedihan. Tadi Dinar nanya cara menghilangkan trauma dan kesedihan gimana? Katanya Ustadz Maulana bangkit dari cinta. Atau mungkin ada trauma-trauma yang lain? Kalau menghindari trauma cinta, menikahlah. Menikahlah. Kalau trauma yang Kan lain dalam enggak ada Islam. yang lamarnya juga Pak Ustadz. Oh gitu. Amin setelah ini ya. Silakan Ustadz Maulana. Buat komitmen setiap ada laki-laki yang datang. Enggak datang ada, orang- susah. Oh iya. Ustaz Sam, aman? Oh didoain ya. Amin. Ibu-ibu didoain ya semoga Dinar dapat jodoh. Amin. Makasih banyak Dinar Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanalu bilkan wa tanfarij bil karawat tabila wajhatun ali beragam ustul hawatim wa yustas kal gaman karim wa ala wasabi fi kullamatin wa nafasin bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Karena hidup itu pasti, tapi bagaimana kita menjalani hidup ini bukan hanya buat diri kita, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Sebagaimana ibu-ibu jauh-jauh datang dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin dari Palembang dari, ternyata ibu bukan hanya datang ke sini buat ibu untuk dengar tausiah dan ternyata jadi syiar buat kita semua. Ibu dari Serang. Jamaah. Yang namanya trauma pasti orang pernah mengalami karena jatuh, apalagi bencana. Orang bisa jadi trauma. Orang akan takut, ada namanya paranoid, bahkan ada namanya tidak mau lagi ketemu air, tidak mau lagi ke gunung, tidak mau lagi naik sepeda, pasti bisa jadi karena sesuatu hal yang menyebabkan sehingga trauma itu berkelanjutan. Terima kasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Ini adalah bagian dari kepedulian kita, perasaan kita, empati kita, simpati kita terhadap keluarga sahabat kita yang terkena bencana, yang sudah banyak yang menelan korban. Tapi ingat, bisa jadi trauma itu terjadi pada keluarganya kan. Nah, makanya mohon izin, ayo bagaimana supaya kita terhindar dari trauma.
Yang pertama, membenarkan niat, perbaiki niatnya. Mohon maaf, niat itu semua segala sesuatu apalagi namanya ibadah tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniat. Kalau kita memang mau menghilangkan trauma itu tapi perbaiki niat kita, apakah ini niatnya tulus atau tidak? Betul betul betul? Dan kalau paling bagus bertemulah dengan air. Dalam artian berudu. Penenang, kadang kala orang stres, emosi, bisa menenangkan diri. Karena kadang kala trauma itu bisa datangnya dari setan. Dari jin pengaruhnya sehingga benangkanlah, perbaikilah, redamkanlah dengan berudu. Apalagi wudhu kan banyak makna di baliknya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udua. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Amin. Enak. Ada kelegaan. Dan segeralah melakukan salat. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolong kepada Allah lewat salat. Bukan lewat yang lain. Salat. Makanya kalau mau pengobatan salat dulu. Mau apa? Salat dulu. Ada masalah? Salat. Lari ke tempat salat. Kemudian membacalah Al-Quran dan memahami maknanya. Itu kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan kita berdialog dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah. Enak itu. Luar biasa maknanya. Mohon izin kepada semuanya lagi dirundung masalah. Ayo, di mana Yasin? Di mana Quran? Ada masalah, kembali kepada Quran. Menenangkan. Karena Quran itu menenangkan jiwa. Termasuk lagi nonton Islam itu Indah. Insyaallah kita punya segmen baca Quran. Itu pasti menenangkan. Bagaimanapun, ayo dengar Quran. Kemungkinan besar kita jarang mendengarkan Al-Quran. Apalagi hati yang senantiasa mengingat Allah, insya Allah aman hidupnya. Kemudian senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang maaf, ada yang sakit kakinya, masih ada kaki yang lain. Sakit tangannya, masih ada tangan yang lain. Karena kita terlalu fokus pada yang satu yang sakit. Sehingga kita trauma, padahal masih banyak lagi. Coba lihat orang-orang yang di bawah dari kita. Lalu berpersangka baik kepada Allah, perbanyak amal saleh, silaturahmi, jangan pernah lelah untuk berdoa. Itu sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak solusi buat kita. Dengan cara yang positif ya Ustadz ya. Dengan cara yang positif. Jangan stres lari kepada maksiat. Justru salah. Lari kepada sesuatu yang makruh. Lebih baik pergi sesuatu yang baik. Ke majelis taklim, ke Islam itu Indah, nonton Islam itu Indah. Masya Allah, itu harus Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Jamaah. Yeay. Ternyata banyak ya cara untuk memperbaiki trauma. Bisa dimulai dari niat dulu awalnya, terus sholat dan juga baca Al-Quran dan maknanya. Sekarang saya mau tanya sama Dinar. Kalau Dinar Iya. cara memperbaiki traumanya gimana? Iya, karena kan buat memperbaiki trauma itu sangat sulit ya. Nah, Dinar itu biasanya melakukan aktivitas sebanyak mungkin biar ngehilangin hal-hal negatif itu kayak olahraga, yang lain keluar kayak gitu. Kayak lari, kayak gitu-gitu sih. Oh Lari dari itu, kenyataan bukan? olahraga ya? Lari Iya. dari kenyataan, kayaknya nyerempet-nyerempet terus ya Ustadz ya? Ya apa-apa ya namanya orang yang sudah mau menikah begitu modelnya. Oh, nanti kita belajar sama guru-guru kita ya hari ini ya. Iya, iya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi nanti boleh. Iya, pasti. Banyak pertanyaan Dinar ini. Oh iya kelihatan sekali. Dan alhamdulillah jamaah hari ini kita juga kedatangan bintang tamu. Ada Pak Aziz Jujung. Pak Aziz ini, Masya Allah Pak silakan maju. Pak Aziz ini adalah salah satu korban waktu terjadi musibah gempa di Lombok ya Pak ya. Iya Pak, Waktu terjadi gempa di Lombok itu Pak Aziz sedang apa Pak? pada saat itu kita sekeluarga biasanya sebelum gempa kan mau isak tuh gempa tuh Pak. Habis maghrib biasa di Lombok Barat, di Lombok Timur, di Lombok Tengah orang Lombok itu kumpul sama anak-anaknya, makan malam gitu. Makan malamnya biasanya ada maghrib. Setelah itu pada saat habis sholat maghrib, tiba-tiba seperti tanah seperti gelombang laut Bu. Jadi bergoyang-goyang, amblas ke bawah naik lagi ke atas. Nggak lama sekitar berapa menit ya Bu ya, cuman dahsyat banget Pak. Jadi pada saat itu ada yang ketimpa reruntuhan, anak kecil. Pada saat itu juga seketika semua mencekam, mati lampu ya. Nggak lama korban-korban di sekitar kita udah ada yang di badan saya, ada yang nyangkut di reruntuhan, ada anak kecil selamat, anak kecil, ada juga yang mati bersama ibunya.
Tapi Pak Aziz sekarang masih mengalami trauma itu. Masih terbayang-bayang pasti semua kejadian itu ya Pak ya. Kalau ada di bahkan kan gempa Lombok susulan terus ya. Ya. Bahkan kalau kasur digoyangin sama dijadiin bercandaan jadinya. Kasur digoyangin sama anak kita langsung lari keluar rumah gitu. Saking takut itu gempa gitu. Saya yakin pasti Pak Aziz sekarang lebih kuat ya Pak ya. Amin, Dan doain. semoga Allah juga melindungi kita semua Amin, dan menghilangkan musibah yang terjadi pada diri kita semua. amin. Dan setiap masalah, setiap musibah pasti ada jalan keluarnya dan Allah akan memberikan banyak pahala setelah itu Pak. Terima kasih banyak. Amin. Semoga didoain di Islam itu indah. Semoga kita semua yang trauma jadi kuat. Amin. Kita belajar pagi hari ini sama-sama dari Amin. guru-guru kita ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Aziz. Sama. Kadang ada yang mengalami trauma berkepanjangan dan akhirnya malah membuat kita jadi rugi sendiri. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi trauma berkepanjangan ini. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Ya, jazakallah Kakak Sony. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma. Masya Allah, kalau kita ngomongin musibah belum selesai datang lagi, belum selesai datang lagi. Ini membuat hati kita mencekam. Kadang-kadang kalau ada hal-hal yang mengundang trauma, akhirnya kita ingat lagi. Gimana cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Ya, Bu. Ya dia bengong. Trauma sih trauma, tapi gak usah pakai bengong juga, ya kan? Jadi, nah saya jadi galak nih. Gimana cara mengatasi trauma? Pertama, cara mengatasi trauma yang berkepanjangan tadi nih adalah jangan kita ini memperbaiki mentalnya telat. Karena apa ya? Kadang-kadang mental kita itu tidak ingat kepada Allah. Semua disalahin. Kamu nih. Akhirnya ada hal-hal yang membuat kita trauma. Akhirnya kita nyalahin lagi. Padahal apa? Perbaikilah mental kita. Karena apa? Semua yang datang itu dari Allah. Haza qadarullah wa masa'a fa'ala. Ini adalah semua takdir dari Allah. Dan wa masa'a fa'ala. Dan Allah berkehendak apa saja. Namanya juga kita makhluknya. Terserah Allah dong. Cuman kita manusia, namanya juga basyar. Kadang sedih, kadang gembira. Kalau nggak sedih, namanya baal. Tuh orang kok kagak ada rasa sedih-sedihnya sih ngeliat temannya terkena ini. Bahkan kita sendiri, ya udahlah. Nggak bisa juga kayak gitu ya. Jadi yang namanya kita sebagai emak-emak, sebagai bapak-bapak ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan ingat kepada Allah. Mental kita tuh jangan mental kerupuk. Kena air langsung mejret. Harus mental baja dong ya enggak? Walaupun kadang-kadang kalau ada orang ngomong nih ketika trauma, kita ngomong gini, kamu kan gak ngalamin. Pak Ustadz kan gak ngalamin. Nasihatin. Pak Ustadz ngalamin gak? Nasihatin. Seperti itu. Jadi kadang tuh suka galak. Makanya mental diperbaiki. Yang kedua, pulihkan kita dari lingkungan. Jadi jangan sampai trauma berkepanjangan tuh kena pada lingkungan ya gak sih Bu? Bu, Ibu kok CCM banget sih? Cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kena lingkungan yang bikin kita inget lagi, kita tinggalin tuh lingkungan. Udah tahu kita takut, udah tahu trauma. Disamperin itu yang namanya bikin trauma. Itu namanya kita bunuh diri. Do you understand? You stand under me? No. Jadi cari motivasi, ini juga keluarga jangan salahin lagi. Kamu sih, gara-gara kamu. Harusnya kita keluarga tuh saling mendukung ya gak sih? Kamu gitu aja sedih, mama aja gak sedih, ya itu kan mama. Beda pengalamannya. Nah kalau modal seusia Dinar, ya kan? Iya Mas. Apakah traumanya panjang? Panjang, suka dibully di sosial media Ya gimana? kalau gitu jangan main sosial media kalau begitu. Oh, puasa. Oh puasa. Jadi jika ada kehilangan, udah gak usah terlalu sedih. Kenapa? Fala yazunka qaluhum inna na'lamu yusruna wa ma yu'linun. Jangan sampai kamu sedih atas perkataan mereka dalam surat Yasin. Kita baca surat Yasin tiap malam, baca surat Yasin tapi gak dipahami maknanya. Marah saya jadinya pemirsa. Kalau kita pahami maknanya tentang la tahzan innallaha ma'ana, insya Allah kita traumanya akan hilang. Jadi jangan berkepanjangan sedih boleh. Karena apa? Manusia gitu loh, gak sedih repot. Ada orang meninggal, ada orang sedih, gak punya ekspresi. Bun, janganlah bersedih, usahlah menangis.
berikanlah aku satu senyum saja. Senyum. Nah, Ustazah, kalau apa? Ustazah, waktu kejadian Lombok, Ustazah kan dari Lombok. Iya, saya dari Waktu Lombok. kejadian itu gimana perasaan Ustazah? Waktu kejadian, Kejadian kan itu. Ustazah di sini, keluarga Ustazah kan banyak kan di Lombok. Kalau saya ngomong kejadian itu Pak Ustadz, saya pengen nangis lagi. Kenapa? Karena semua keluarga ngalamin hal yang rasanya nggak bisa hilang dari ingatan Ustadz. Tapi bagaimana caranya Ustazah bisa bangkit dari kesedihan waktu itu? Alhamdulillah kita punya keluarga yang selalu sayang, punya teman yang ngedukung, bahkan punya sahabat-sahabat yang selalu mendoakan. Itu yang penting Pak Ustadz. Keluarga semua di Lombok pada saat kejadian banyak yang tertimpa musibah semua. Ustazah merasa begitu banyak kehilangan pastinya ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang tinggal di tenda. Masih ada yang tinggal di tenda. Masih berkomunikasi tapi sebenarnya. Masih terus seminggu 3 kali selalu gempa. Saking seringnya gempa. Jadi kadang-kadang ini gempa tahu bisa ngomong lagi. Bapak Ustazah, semoga semuanya cepat berlalu Ustazah. Kita Amin. doakan semuanya untuk jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di rumah, doakan. Semoga keluarga Ustazah Lulung atau keluarga kita semua yang ada di Lombok, Allah jaga semuanya. Amin Amin. ya Allah lindungi. Allah hilangkan musibah yang terjadi pada negeri kita ini. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Ustazah Rabbal kuat ya, Alamin. Ustazah pasti kuat sekali. Makanya kami selalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doain ya Bunda ya semuanya. Gak boleh sedih lagi kan Ustazah CCM. Apa tuh? Cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Coba lihat senyumnya. Iya. Pasti semua yang ada di sini CBBS. Apa tuh? Calon bidadari surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair Ustazah. Yakum, Pak Ustadz membuat aku bersedih. Jamaah. Nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Ada tausiah dari Ustadz Febri. Mengenai apa Ustadz Febri? Insya Allah cara menghilangkan trauma. Cara menghilangkan cara trauma. menghilangkan Menurut trauma. Ibu Caranya. Nabawi. Menurut Ibu Nabawi. Dan juga ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Mengenai apa Ustadz? Insya Allah orang-orang yang kena trauma tadi dijelaskan guru kita bahwasanya dia berpasrah kepada Allah. Nah kita ceritakan insya Allah salah satu tokoh yang benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Dan ini penting sekali nih, sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi di segmen keempat akan ada praktik ruqyah syariah mandiri untuk menghilangkan rasa trauma dan kesedihan yang berlarut. Jadi jangan kemana-mana. Dan juga mengingatkan kembali ini buat jamaah yang ada di rumah, kalau mau curhat, punya masalah bisa langsung telepon ke 791 877 00 untuk yang di Jabodetabek atau 021 791 877 11 untuk yang di luar Jabodetabek. Insya Allah di segmen ketiga akan dibahas sama guru-guru kita. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nash Indonesia. Silakan Nash. Takkan selamanya hidup ini mudah, kadang tak bisa diatasi hanya dengan usaha. Rasulullah bila menemui kesulitan, maka ia segera mengerjakan salat, mengerjakan salat. Dengan sholat